Tidak ada masalah. Ya, Dok. Rasa kita manfaatkan saja waktu yang ada. Jadi saya coba memaparkan tentang bagaimana pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kasus-kasus kelainan jantung pada anak ya. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara basic tools, sebenarnya itu tetap harus dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian pemeriksaan yang lainnya juga seperti halnya pada kasus-kasus umum ya pada dewasa juga nantinya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, mungkin EKG ya, pemeriksaan ronsen interpretasi dari foto ronsen. Kemudian yang advance-nya harus dilakukan ekokardiografi dan kateterisasi jantung. Tapi untuk topik yang hari ini kita hanya membahas dua ini saja, history taking dan physical examination. Kalau EKG sebenarnya tidak ada perbedaan yang bermakna antara EKG pada anak maupun pada dewasa. Hanya mungkin kita harus memikirkan fungsi dari EKG itu pada anak, yaitu sebagai alat screening untuk kasus-kasus kelainan jantung bawaan dan sebagai alat diagnostik untuk kasus-kasus gangguan irama jantung. Nah, apa yang penting di investigasi ya. Ini. Jadi wawancara itu salah satu bentuk investigasi. Apa yang perlu diinvestigasi terhadap kemungkinan adanya kelainan jantung pada anak ya. Mungkin berbeda dengan dewasa ya. Kita lebih banyak bertanya kepada orang tua ataupun pengasuh dalam menginvestigasi keluhan-keluhan yang ada pada pasien ya. Jadi untuk memperoleh informasi yang akurat kita nanti perlu mengkorelasikannya juga dari hasil pemeriksaan fisik ya. Nah, jadi ini satu pernyataan yang umum juga sebenarnya oleh Allen. Allen ini seorang ahli jantung juga ya. Bahwa anamnesis dan pemeriksaan fisik itu sangat penting sekali untuk mengevaluasi kecurigaan adanya penyakit jantung bawaan pada anak ya. Nah, kemudian juga informasi-informasi apa lagi yang perlu kita dapatkan selain keluhan-keluhan ya, misalnya ada riwayat keluarga, ada keluarganya yang juga yang menderita kelainan jantung bawaan ya, karena sering sekali terkait dengan faktor genetik ya. Nah, inilah informasi secara umum ya, apa yang perlu kita dapatkan dari yang kita wawancarai ya. Kita di sini mungkin fungsinya kalau kita melakukan anamnesis adalah sebagai investigator ya, menggali semua informasi yang berkaitan dengan kecurigaan kelainan jantung pada anak. Sejak waktu ibunya hamil juga perlu ditanyakan apakah pada waktu hamil ibunya ada mengalami suatu infeksi. Mungkin kita menanyanya apakah ibu sewaktu hamil sebelum si bayi yang dengan kelainan jantung bawaan lahir ada mengalami suatu kondisi infeksi seperti demam ya, atau ada ruam-ruam di seluruh tubuhnya yang kita curiga mungkin ada suatu infeksi rubella. Nah, biasanya kalau kasus begitu hubungannya adalah kepada bayinya itu lahir dengan kondisi congenital rubella syndrome. Nah, salah satu kelainan pada congenital rubella syndrome adalah kelainan jantung selain pada telinga dan pada mata. Kemudian kita perlu juga mengeksplor obat-obatan yang diminum selama ibunya hamil, karena ada beberapa obat-obat yang juga sifatnya mempengaruhi proses embriologi dari pembentukan jantung ya, seperti obat-obat anti kejang seperti asam valproat, atau ibunya mengkonsumsi obat pil KB saat hamil ya, obat-obat hormonal ini juga mempengaruhi. Bahkan mungkin sekarang ini tidak hal yang perlu diteliti juga menurut saya. Ibu-ibu muda ini kan banyak sekarang yang juga melahirkan dengan anaknya menderita penyakit jantung bawaan. Apakah ibunya ini menggunakan bahan-bahan kosmetik yang juga
ternyata berpengaruh terhadap proses embriologi pada janin. Nah, kemudian ibunya perokok atau ibunya pengkonsumsi aktif dari alkohol ya. Ini perlu ditanyakan selama hamil. Kemudian saat lahir bagaimana dengan berat badan? Karena prematuritas pada bayi itu kaitannya adalah dengan penyakit jantung bawaan juga, terutama adalah paten ductus arteriosus ya. Jadi ductus arteriosusnya belum menutup. Nanti akan dijelaskan pada topik penyakit jantung bawaan. Nah, kemudian dari kondisi bayinya sekarang perlu ditanyakan bagaimana pernah mengalami suatu biru atau saat ini sedang datang biru ya. Kemudian apakah mengalami suatu serangan sianotik, lalu apakah misalnya pada anak itu terutama anak-anak umur 1 atau 2 tahun ya, tiba-tiba dia sering sekali mengambil posisi jongkok. Setelah dia berjalan, dia mengambil posisi jongkok. Kemudian kalau pada bayi, seringkali itu dia minum susunya sering terputus. Dia haus, tapi kalau dia minum susu itu tiba-tiba berhenti ya, dengan napas yang cepat. Nah, itu yang sering sekali hubungannya dengan jantung. Ya, atau ada rujukan, saya juga sering mencantum kalau misalnya rujukan dari dokter sebelumnya katanya terdengar suara jantung yang tidak normal ya. Kemudian pada remaja seringkali juga sudah bisa mengeluh seperti nyeri dada, nyeri sendi, atau ada masalah-masalah neurologis. Nah, itu biasanya juga sering terkait dengan beberapa penyakit jantung, terutama yang sering pada remaja itu adalah penyakit jantung rematik ya, nanti akan dibahas tersendiri. Mungkin lebih kaitannya pada dewasa ya, nanti dibawakan oleh para dokter jantung dewasa. Nah, kemudian riwayat keluarga tadi saya sudah menyebutkan ya. Nah, oke, kemudian selama masa neonatus ini perlu dilihat, perlu ditanyakan juga tentang usia kehamilan ya, usia kehamilan karena seringkali kalau bayinya kurang bulan tadi seperti yang sebutkan atau lewat bulan seringkali juga ada hubungannya dengan penyakit jantung bawaan. Atau bayinya dengan ibu lahir dari ibu penderita diabetes juga mempengaruhi ya. Herpes dan lain-lain. Nah, yang lain apa kaitannya dengan sindrom? Ya, kaitannya dengan sindrom adalah bayinya lahir dengan kelainan bawaan mayor yang berat seperti Marfan ataupun pada Down syndrome yang sebenarnya lebih banyak ya. Down syndrome. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana risikonya kalau misalnya bayinya dengan kelainan bawaan mayor? Maka semua bayi-bayi dengan kelainan bawaan mayor biasanya kita lakukan screening mulai dari pemeriksaan fisik sampai nantinya dilakukan ekokardiografi. Apakah juga jantungnya mengalami suatu kelainan bawaan? Nah, kemudian juga yang lain adalah kaitannya dengan kardiomiopati ya. Nah, kardiomiopati itu jantungnya tidak bisa berdenyut sebaiknya ya. Jadi misalnya begini saya kasih contoh. Nah, ini ya kelihatannya. Jantung itu kan normal begini ya denyutnya. Kalau dia hanya begini-begini saja bergetar-bergetar itu namanya dilatasi dari kardiomiopati. Tapi kalau pompanya terlalu kuat namanya hipertropik kardiomiopati seperti itu. Tapi itu bisa terlihat dari ekokardiografi. Cuma ini hanya dalam hal anamnesis perlu ditanyakan beberapa riwayat-riwayat sebelumnya sehingga kita mungkin bisa mengarah kepada kecurigaan kelainan jantung tertentu seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan riwayat feedingnya ya, pemberian minumnya tadi, minum susu ini, length of time to finish a feeding itu maksudnya riwayat minum susu yang terputus-putus ya. Atau yang lain adalah bayinya setiap minum susu itu sering berkeringat ya, berkeringat terutama pada dahinya. Itu merupakan salah satu petanda bahwa ada kecurigaan kita bayinya mengalami suatu kelainan jantung. Nah, kemudian tentang sianosis, adanya sianosis. Ini perlu dibedakan antara akrosianosis, sentral sianosis, dan periferal sianosis nantinya. Kalau dia akrosianosis itu sebenarnya normal aja karena birunya itu hanya di ujung-ujung atau birunya hanya oleh karena faktor yang lain seperti hipotermi ya atau birunya hilang tanpa sebab yang jelas atau bayinya mengalami suatu hipoglikemi. Nah, itu adalah
biasanya kita sebut dengan akrocyanosis. Tapi pada penyakit jantung bawaan biasanya itu sentral cyanosis. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita biasanya menanyakan kepada ibunya apakah birunya menetap, tidak hilang. Birunya posisinya itu berada di daerah mukosa, lidah dan mulut. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pernapasannya? Ya. Nah, kemudian pada jantung bawaan seringkali bayinya ya sadar baik ya, napasnya cepat, tapi dia tidak mengalami suatu kondisi yang distress ya, distress respiratory disease. Jadi napas cepat saja. Maka kita menyebutnya dengan happy takipni. Maksudnya dia ya tidak merasa masalah dengan napas yang cepat. Cuma kita sebagai orang tua ataupun dokter melihatnya ini bayi kok napasnya jauh lebih cepat. Itu salah satu petanda adanya penyakit jantung bawaan. Lalu bagaimana pertumbuhannya selama ini juga perlu ditanyakan ya. Pertumbuhannya, kenaikan berat badan, perkembangannya, ya biasanya seringkali anak-anak dengan kelainan jantung bawaan itu dia lebih kurus atau mengalami suatu kondisi yang disebut dengan stunting atau perawakan pendek. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitasnya juga perlu ditanyakan apakah sesuai dengan perkembangannya dia mengalami gangguan perkembangan. Misalnya kalau anak umur 1 tahun sudah bisa berjalan, rupanya dia sudah usia 2 tahun juga belum mampu berjalan. Itu kita harus juga bisa mencurigai suatu adanya problem jantung. Kemudian pada remaja juga bisa keluhan-keluhan yang lain perlu ditanya, nyeri dada. Nah, nyeri dada ini biasanya pada anak ya, walaupun sebagian besar bukan karena kelainan jantung, tapi yang karena kelainan jantung seringkali kaitannya dengan gangguan irama atau gangguan dari katup jantung, terutama katup mitral dan katup aorta ya. Nah, kemudian bagaimana dia di sekolah ya? Maksudnya seberapa aktif dia dalam proses belajar ya, terutama saat berolahraga, apakah dia mungkin mudah lelah. Nah, ini mungkin kaitannya juga anak mengalami suatu kelainan jantung. Ya, atau anak yang mengalami suatu obesitas ya yang ditemukan sehingga curiga anak ini juga mengalami suatu hiperkolesterolemia. Nah, ini kalau ditanya bagaimana risiko kalau misalnya orang tua atau keluarga ada yang menderita penyakit jantung bawaan. Sebenarnya yang paling banyak itu kasusnya adalah VSD, walaupun di sini angkanya disebut hanya 3%. Tapi penting ditanyakan. Jadi perlu ditanyakan kalau ada orang tua menderita penyakit jantung bawaan, itu juga salah satu faktor risiko anaknya atau bayinya nanti yang lahir dengan penyakit jantung bawaan juga. Ya, ini juga angkanya juga kecil ya. Jadi, tapi tetap harus ditanya ya, tetap harus ditanya untuk melihat pengaruhnya bagaimana. Ini kalau pengaruhnya di ibu saja ya. Jadi yang banyak itu memang kasusnya adalah aortic stenosis. Nah, ini beberapa sindrom-sindrom yang kaitannya dengan kelainan jantung ya. Misalnya kalau yang banyak itu, sorry ini semua kasus jarang ya. Upper syndrome jarang sekali, Carpenter syndrome jarang sekali, Crouzon juga jarang sekali ya. Ini semua jarang semua. Yang banyak itu Down syndrome. Down syndrome, tapi di sini saya lihat tidak ada Down syndrome. Perlu dicatat itu mungkin tersendiri bahwa yang paling banyak itu kasus dengan hubungannya dengan kelainan jantung bawaan adalah Down syndrome ya. Nah, kemudian kita lanjut di pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini kita bagi dua, seperti halnya pemeriksaan fisik lainnya, ada pemeriksaan fisik general maupun pemeriksaan fisik nanti lokal ya, kelainan sesuai dengan letak dari kelainan jantung. Fokus pemeriksaan kita terutama kepada vital sign ya, terutama pemeriksaan fungsi jantung dan fungsi paru-paru terkait dengan apa? Denyut jantung ya, irama, kemudian ada tidaknya napas yang cepat, napas yang lambat ataupun tekanan darah yang rendah atau tekanan darah yang terlalu tinggi, itu perlu dicari tahu. Kemudian hal-hal yang lain juga kaitan dengan kelainan itu adalah adanya ronki, stridor ya, ini seringkali berhubungan dengan penyakit jantung bawaan juga. Nah, dari pemeriksaan fisik kalau pada bayi memang tidak begitu jelas kita melihat adanya peningkatan dari tekanan vena jugularis. Tapi kalau pada anak ya,
pada anak yang besar itu biasanya kalau anak-anak dengan gagal jantung kongestif atau gagal jantung kanan sering sekali terlihat adanya peningkatan dari tekanan dari vena jugularis ya, terutama pada remaja. Itu penting sekali diketahui. Salah satu petanda adanya gagal jantung kanan atau adanya hipertensi pulmonal. Dari pemeriksaan fisik yang lain itulah pemeriksaan ekstremitas. Biasanya kita periksa pulsasi denyut di keempat ekstremitas ya, tangan, kedua tangan dan kedua kaki ya, perlu diperiksa sejauh mana kuatnya ya, volumenya, tekanannya dan regularitasnya perlu dinilai. Tapi memang kalau pada bayi agak susah di ujung, biasanya kita periksanya di mana? Kita periksanya di femoral ya, di paha, di pangkal ataupun di daerah brachial karena posisinya kalau bayi itu denyutnya agak lebih susah kita meraba di ujung ya, terutama di radial itu agak susah kalau bayi. Hal yang lain dari ekstremitas apa? Nah, ada nggak ditemukan pitting edem ya, edema yang menunjukkan suatu adanya petanda suatu kongestif atau bendungan. Juga sianosis ya, sianosis pada ujung-ujung jari itu penting sekali. Yang lain adalah clubbing. Clubbing ini kukunya melekuk ya. Nanti coba cari di gambarnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti di slide-nya ada ya. Kukunya seperti melekuk begitu, seperti kuku apa namanya ya? Kuku ayam ya, melekuk yang disebut dengan clubbing pinjer. Nah, kemudian diraba juga heparnya, ada nggak hepatosplenomegali yang hubungannya dengan gagal jantung ya. Oleh karena adanya bendungan. Kemudian pemeriksaan fisik pada jantung perlu dicek di mana pulsasi denyut jantungnya kadang-kadang bergeser ke kiri menunjukkan ada pembesaran jantung kiri atau lebih teraba di daerah subsipoid, bisa juga seperti itu ya. Normalnya itu biasanya di daerah prekordial ya. Di daerah apikal di bawah mama itu sedikit ya. Itu normalnya. Tapi sering juga pada anak-anak yang gemuk itu tidak terlihat ya, tidak terlihat prekordial impuls ini. Dari pemeriksaan palpasi itu bisa dilihat adanya trill. Trill itu adalah sebenarnya murmur ya, tapi murmur yang teraba. Nah, jadi ada derajat murmur nanti derajat 1 sampai 6. Kalau murmur derajat 1 atau 2 itu biasanya fisiologis, biasanya murmur baru kita kategorikan patologis kalau di atas derajat 2 ya. Nah, derajat 4 berarti murmurnya bukan hanya bisa didengar, tapi bisa diraba. Itu yang kita sebut dengan namanya trill. Ya. Kalau pemeriksaan perkusi itu tidak banyak dilakukan sebenarnya pada bayi dan anak. Ya. Diketok-ketok dadanya itu sudah jarang sekali dilakukan. Mungkin pada dewasa lebih banyak dikerjakan pemeriksaan perkusi ini. Sedangkan auskultasi penting kita nilai untuk membedakan mana suara jantung 1 dan suara jantung 2. Kemudian adanya murmur. Murmur ini bisa pada fase sistolik maupun fase diastolik. Ya, istilah lain dari murmur adalah bising, ya, bising jantung. Mungkin kalau kita di Medan aja salah satunya yang menggunakan istilah desah jantung, tapi kalau di tempat lain tidak banyak digunakan istilah desah. Kita banyak menggunakan istilahnya desah. Ya. Nah, ini adalah area lokasi di mana kita melakukan pemeriksaan fisik, ya, di daerah area aorta, area pulmonal, area trikuspid dan area apikal ya atau mitral. Jadi lokasi-lokasi ini untuk menentukan di mana punktum maksimum dari suara jantung 1 dan suara jantung 2, juga untuk menentukan di mana sebenarnya yang paling kuat suara murmur yang terdengar, seperti itu ya. Kadang dia di daerah trikuspid, misalnya pada VSD. VSD itu lebih banyak di lower left sternal border atau LLSB kalau VSD ya. Tapi kalau PDA itu lebih banyak murmurnya lebih keras terdengar di daerah ULSB. ULSB ini maksudnya upper left sternal border ya. URSB upper right sternal border. Ya, itu biasanya pada kasus aortic stenosis yang banyak kita dengar murmurnya di situ. Ya, kalau di apex biasanya kalau ada kelainan katup mitral regurgitation itu murmurnya lebih jelas terdengar di sana ya. Jadi dengan mendengar murmur saja kita sudah bisa menduga-duga ini kelainan jantungnya di mana ya.
walaupun nanti hanya bisa dipastikan melalui ekokardiografi. Nah, satu lagi juga perlu dipahami, kalau tidak ada murmur, belum tentu ada penyakit jantung bawaan. Karena ada beberapa penyakit jantung bawaan nanti dipelajari, yang memang tidak ada murmur, tapi ternyata mengalami suatu penyakit jantung bawaan. Atau adanya murmur belum tentu juga suatu penyakit jantung bawaan. Misalnya pada kasus-kasus yang murmur inosen. Murmur inosen itu murmur yang karena aliran darah yang tinggi saja, seolah-olah ada kelainan, ternyata setelah dilakukan ekokardiografi itu tidak ada kelainan. Nah, murmur inosen itu biasanya hanya derajat 1 atau derajat 2 saja. Kalau sudah derajat 3, biasanya murmurnya kita sebut murmur patologis yang dugaan kuatnya kemungkinan besar ada kelainan jantung. Ya, itu yang perlu dipahami dulu. Soal sianosis, ya ini perlu diperiksa di keempat ekstremitas dan di mukosa bibir tadi ya. Kalau dia di mukosa bibir, itu kita sebut sentral sianosis. Tapi kalau hanya di perifer, di keempat ekstremitas biasanya kita sebut dengan periferal sianosis. Sentral sianosis ini biasanya kaitannya dengan masalah jantung dan paru ya. Tapi kalau periferal sianosis itu biasanya dengan hubungannya dengan shock atau hipovolemi atau juga hipoglikemi juga bisa ya. Nah ini ya, kalau sentral sianosis lihat dia di mukosa mulut ya, sedangkan periferal sianosis dia di ujung-ujung jari. Nah kalau akrosianosis itu kesannya sebagian hanya ada di perifer ya. Biasanya sering terjadi pada bayi-bayi yang lahir di bawah 72 jam. Oleh karena masih mengalami suatu hipoperfusi, tapi nanti lama-kelamaan sering dia hilang ya. Nah, ini juga sebenarnya untuk membedakan sianosis di keempat ekstremitas, kita juga bisa duga sebenarnya kecurigaan kelainannya di mana ya. Hanya melihat sianosisnya di mana, apakah di sentral atau di perifer ya. Ada lagi istilahnya diferensial sianosis, ini sering pada hipertensi pulmonal. Artinya birunya hanya di ujung jari kaki, tapi di tangan kanannya dia tidak biru atau saturasinya baik. Nah, ini biasanya kemungkinan besar kelainan jantung bawaannya juga cukup besar ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat bayi mengalami sianosis? Ini step by step-nya yang perlu kita pahami. Pertama, bayinya lihat apakah mengalami suatu distres pernapasan atau tidak. Kalau tidak, malah lebih besar kemungkinan terjadinya penyakit jantung bawaan. Tapi kalau misalnya dengan distres pernapasan, bisa oleh karena kelainan paru, bisa juga oleh karena kelainan jantung. Ini step by step-nya mungkin tidak praktis, tapi yang praktisnya begini saja. Kalau dia distres pernapasannya berat, biasanya hubungannya dengan kelainan jantung atau kelainan paru. Tapi kalau tidak ada kelainan distres pernapasan atau distres pernapasannya ringan, itu malah lebih besar kemungkinannya suatu kelainan jantung, bukan karena kelainan paru ya, seperti itu. Ini mungkin sebagai pengantar saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan ini.